Oke, tema yang sudah diberikan kepada saya yaitu sabar atau cepat marah. Kita akan baca bersama-sama dalam Amsal 14 ayat yang ke-29. Amsal 14 ayat yang ke-29 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Orang yang panjang sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohan. Amin, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sabar atau cepat marah. Nah, ini tentu menjadi menjadi bagian dalam kehidupan kita yang tidak pernah terlepas gitulah dalam kehidupan kita. Kita selalu menghadapi pilihan di antara sabar atau cepat marah. Itu adalah dinamika yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Baik itu di kantor, baik itu dimanapun kita berada, itu pasti akan kita hadapi gitu. Nah, kemudian itu juga menjadi seni untuk mengelola emosi yang menentukan kualitas hidup kita dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, jadi kita diingatkan kembali bahwa sabar atau cepat marah itu adalah hal yang akan terus kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Itu tidak akan terlepas gitu dalam kehidupan kita. Baik itu tadi seperti yang saya katakan di kantor ataupun di luar kantor dan dimanapun kita berada, itu pasti akan kita alami. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk mengelola emosi itu gitu. Nah, itulah yang akan menentukan kualitas hidup kita dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, itu yang akan menjadi menjadi kualitas kita gitu. Kualitas kita ketika kita bisa mengelola emosi itu dengan baik. Apakah kita bertindak sabar atau kita bertindak cepat marah, seperti itu. Nah, kemudian seperti di Amsal yang sudah kita baca tadi, Amsal 14 ayat yang ke-29 tadi, di sini terdapat dua karakter yang bertolak belakang berdasarkan respon mereka terhadap emosi. Nah, respon yang pertama, kita mau melihat orang yang pertama, orang yang lambat marah atau sabar, itu dikatakan orang yang bijak gitu ya. Orang yang bijak. Nah, kemudian di ayat yang ke-29 tadi, ada di sana mengatakan pengertiannya besar. Nah, dia memiliki pengertian yang besar terhadap situasi yang sudah dia alami, yang terjadi pada dirinya. Jadi, kesabaran itu memberi seseorang ruang dan waktu untuk melihat masalah secara jernih, dan dia mampu melihat sudut pandang orang lain dan mampu mengambil keputusan yang bijak. Jadi, dia tahu gitu bahwa ketika ada masalah, tapi dia juga bisa bertindak dengan baik, dengan jernih, dengan tanpa dia marah-marah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, berakal budi. Nah, akal budinya itu berjalan gitu. Jadi dia mampu menganalisis informasi yang didapatnya itu tadi gitu dengan baik itu di dalam pekerjaan yang dilakukannya, di luar pekerjaannya, tapi dia bisa menggunakan akal budinya dengan bijak. Nah, seperti itu. Nah, kita mau bersama-sama melihat ketika di dalam Alkitab juga pasti Bapak Ibu juga saudara tahu tentang kisah Daud gitu ya, tentang kisah Daud yang dikejar-kejar oleh Raja Saul gitu ya, untuk membunuh dia gitu ya. Nah, tapi ketika kita melihat, ketika ada kesempatan gitu ya, sebenarnya dia ada peluang gitu untuk membunuh Saul gitu ya. Tapi di sini kita mau melihat bahwa dia bertindak bijaksana. Nah, yang kedua, dia punya peluang untuk membalas, tapi dia tidak menggunakan peluang itu untuk melakukan pembalasan kepada Saul gitu ya, untuk membunuh Saul. Kenapa? Karena ia menghormati orang yang diurapi Tuhan gitu. Nah, itu sikap yang kita bisa teladani dari Daud gitu ya. Nah, kenapa? Dia tidak membiarkan emosinya itu menguasai tindakannya. Jadi
dia yang mengendalikan emosinya seperti itu, bukan emosinya yang mengendalikan tindakannya. Kita mau belajar dari teladan Daud yang mengajarkan kepada kita. Nah, kemudian kesabaran itu menghasilkan keputusan yang baik karena membantu kita bisa menguasai diri. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di Amsal 16 ayat 32. Nah, ini mengajarkan kepada kita juga bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Apa maksudnya? Bahwa dia lebih hebat dari pahlawan atau pejuang. Nah, jadi orang yang lambat marah itu, panjang sabar, itu sangat dianggap memiliki kekuatan moral yang sangat baik gitu ya. Yang sangat baik daripada seorang pahlawan gitu. Nah, jadi di sini kita mau melihat bahwa ketika kesabaran itu terus ada di dalam kehidupan kita, ingat bahwa itu adalah kekuatan moral kita yang terus kita bawa kemana-mana kita berada seperti itu. Nah, kemudian makanya di sini kita diingatkan sangat dibutuhkan kedewasaan yang sangat luar biasa dari sikap tindakan kesabaran itu tadi. Bahkan di sini kita mau melihat emosi itu tidak menguasai dirinya gitu. Nah, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota ini di bagian yang kedua, di Amsal pasal 16 ayat yang ke-32 tadi, bahwa orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, jadi di sini kemenangan sejati itu bermula dari kemampuan mengendalikan pikiran kita, reaksi diri kita sendiri terhadap diri kita. Nah, itu menjadi tantangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan orang lain yang menjadi penghalang kita untuk bisa sabar gitu ya, tetapi diri kita sendiri gitu. Diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengelola setiap apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dalam bagian yang kedua, karakter yang kedua itu yaitu orang yang cepat marah. Nah, ini dikatakan orang yang bodoh gitu. Nah, di bagian yang pertama, dia hanya membesarkan kebodohannya. Mengapa dikatakan demikian? Seseorang yang marah dengan tidak terkendalikan itu disebut memamerkan atau mempertontonkan kebodohannya dan ketidakmampuannya menguasai dirinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ingat bahwa ketika kita langsung cepat marah, bahkan tanpa sadar gitu ya kita marah gitu, tanpa kita dikuasai, dikendalikan dengan diri kita gitu ya, tidak bisa mengendalikan diri kita gitu. Ketika kita meledak-ledak marah gitu kan, tanpa berpikir panjang gitu, ingat bahwa kita adalah mempertontonkan kebodohan kita itu sendiri. Nah, dikuasai oleh hawa nafsu gitu, tidak terkendalikan, bahkan membiarkan emosinya itu menguasai dirinya, tindakannya gitu. Nah, jadi hikmatnya itu, akal budinya itu tadi tidak lagi berjalan dengan baik gitu. Kenapa? Karena tadi sudah dikuasai oleh hawa nafsunya gitu untuk marah. Nah, apakah marah itu sebenarnya salah gitu? Pasti tidak salah gitu ya. Marah itu sebenarnya tidak salah gitu ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi coba kita lihat di dalam Efesus 4. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, firman Tuhan sendiri mengatakan sebenarnya kita boleh marah, tapi ingat jangan sampai marah kita itu menimbulkan dosa. Nah, itu yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita. Jadi marah itu adalah tidak salah gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita diingatkan ketika kita marah sampai kita menimbulkan dosa, itulah yang salah. Jadi cepat marah atau tidak itu dapat mengendalikan emosi. Maka dari hal ini kita mau belajar bersama-sama
mengetahui hal-hal penting gitu, hal-hal yang menjadi bagian terpenting lah gitu dalam kehidupan kita. Yang pertama itu kita penting mengelola esensi kedewasaan emosi kita. Di sini saya bagikan ada 4 poin. Yang pertama itu kita mampu mengelola emosi kita. Nah, tentu ini kita terus berhadapan dengan emosi kita gitu ya, bukan dengan orang lain tapi dengan diri kita sendiri. Nah, contohnya mungkin ketika kita dalam berkendaraan, baik itu motor atau mobil, atau misalnya kita di tempat pekerjaan gitu kan, ada sesuatu hal yang tidak benar gitu atau yang salah lah dilakukan oleh orang yang ada di sekitar kita. Nah, gimana respon kita gitu? Gimana tindakan kita atau gimana reaksi kita ketika kita berhadapan dengan situasi yang seperti ini? Nah, tentu kita sendiri yang melihat gitu ya, yang sadar gitu, bagaimana diri kita sendiri gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita mampu memahami perspektif orang lain gitu ya. Bagaimana orang lain gitu ya, perasaan orang lain. Hal demikian sangat penting untuk menjaga gitu, menjaga hubungan kita supaya apa? Supaya tetap sehat gitu ya, supaya tetap baik itu bersama teman, keluarga, pasangan kita, bahkan orang yang kita temui lah gitu. Nah, jadi kita di sini mau diingatkan kembali bagaimana sikap kita itu mampu untuk mendengar orang itu dengan sabar, dengan penuh belas kasihan. Nah, kemudian yang ketiga, bertanggung jawab. Jadi ketika kita sadar bahwa hal ini juga menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita, dalam kedewasaan emosi kita, ternyata bertanggung jawab itu adalah hal yang sangat penting juga gitu. Jadi ketika ada masalah, tidak takut untuk mengakui kesalahan atas tindakan yang dilakukan gitu. Jadi selalu siap dalam menghadapi konsekuensi yang akan dia terima dari masalah atau teguran dari atasannya seperti itu. Bahkan tidak menyalahkan orang lain. Orang yang bertanggung jawab, dia tidak akan menyalahkan orang lain. Tapi bagaimana dia memiliki karakter untuk berani, untuk maju, dan bisa mengakui kesalahannya dengan baik. Dengan rendah hati lah gitu di hadapan rekan-rekan kerjanya. Kemudian yang keempat, mampu mengatasi konflik dengan baik. Jadi kita diingatkan kembali bahwa masalah itu adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Jadi itu adalah cara kita lagi gitu. Cara bagaimana kita menyikapi dengan dewasa emosi itu gitu ya. Tahu bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi kita tidak lari dari masalah. Tapi bukan juga kita memperpanjang masalah itu. Tapi justru kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara kita bisa berdiskusi atau kita bisa terbuka dengan rekan kerja kita atau dengan siapapun gitu. Jadi kita bisa menemukan salahnya itu di mana seperti itu. Terus bukan kita langsung menjauh, tetapi bagaimana kita berdiskusi, duduk untuk mencari menyelesaikan masalahnya ini. Gitu. Nah, kita melihat diri kita itu di bagian mana gitu. Apakah kita demikian atau masih sangat jauh gitu. Tentu itu menjadi bagian pergumulan yang terus-menerus kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita, baik di dalam dunia pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Jadi kita mau melihat bahwa di sini dampak sabar dan cepat marah itu apa sih gitu. Nah, pertama ketika kita melihat dampak sabar gitu ya, itu berpengaruh terhadap kesehatan pada mentalnya. Kenapa? Karena dia menjaga kestabilan emosinya. Dia tadi tahu gitu bagaimana dia menempatkan emosinya, bagaimana dia bisa mengelola emosinya dengan baik, dengan dewasa seperti itu. Kemudian ketika dia melakukan pengambilan keputusan, jadi hasilnya pun juga baik gitu. Tidak ada masalah lah di sana gitu. Maksudnya tidak lancar gitu dan berpikir jernih, bahkan merespon dengan baik gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, hubungan sosialnya pun baik gitu.
hubungan sosialnya baik, jadi mencegah terjadinya konflik yang merusak gitu. Jadi berusaha untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mencari-cari masalah. Jadi di sini selalu ada solusi yang terjadi, yang dilakukan. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan cepat marah, dampaknya dengan cepat marah itu, jadi kesehatan fisiknya pun bisa memicu sakit gitu ya, bisa memicu tekanan darah tinggi, bahkan bisa ke jantung juga. Nah, itu adalah merusak gitu ketika dampak orang yang terlalu cepat marah gitu. Nah, kemudian berkurangnya fokus dan konsentrasi di dalam dirinya. Nah, kemudian yang ketiga, dia bisa depresi yang berkepanjangan. Jadi itu berdampak pada mentalnya. Jadi kita diingatkan bahwa ketika ada dampak sabar dan dampak cepat marah itu ternyata ini kita di bagian mana gitu ya. Kita mau memilih yang mana gitu. Apakah kita terus mau kepada yang sabar atau yang marah? Tentu semua kita pasti mau gitu untuk menjadi orang yang sabar, tetapi ingat bahwa itu adalah pergumulannya gitu, pergumulan bagi setiap kita. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kepada kita, mengapa sabar itu seringkali sulit dilakukan? Apa kira-kira penyebabnya gitu? Nah, ketika kita berpikir gitu ya, seringkali sabar itu sangat sulit untuk kita lakukan gitu, sangat sulit gitu. Bahkan kita tidak mampu gitu untuk melakukannya, apalagi misalnya ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang bukan sesuai dengan kita gitu, karakternya atau sikapnya seperti itu. Kemudian apa yang menjadi penyebabnya? Jadi di sini saya memberikan ada 4 poin. Yang pertama, keinginan untuk mengendalikan. Nah, yang pertama, keinginan untuk mengendalikan itu, ketidaksabaran itu seringkali muncul dari keinginan manusia. Jadi dia hanya mau mengatur waktunya dengan hasilnya sesuai agendanya yang dibuat dengan sendiri. Tapi dia lupa gitu. Dia lupa bahwa dia juga memerlukan Tuhan, memerlukan tuntunan Tuhan dalam setiap keinginan yang dia lakukan, atau ini sesuai enggak ya dengan Tuhan seperti itu. Dengan apa yang dia lakukan, apakah ini sudah benar gitu ya. Tapi dia lupa gitu bahwa tidak mengandalkan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa hidup dalam budaya instan. Nah, jadi ajaran dunia juga menuntut mendapatkan hasil yang cepat, tapi ingat bahwa itu sangat bertentangan gitu, bertentangan dengan proses atau pembentukan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kita perlu waktu dan perlu pergumulan bersama Tuhan. Nah, ini adalah hal yang juga diingatkan kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga, kita sangat sulit menaklukkan ego kita gitu. Terkadang ketika kita berhadapan dengan rekan-rekan kita atau dengan siapapun gitu ya, sabar itu sangat sulit untuk kita lakukan gitu. Tetapi itu menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kita, kita harus lakukan gitu. Apalagi ketika kita sudah tadi membaca firman Tuhan tadi gitu ya. Tuhan sudah mengatakan kepada kita bahwa orang yang panjang sabar besar pengertiannya, tapi kita sangat sulit gitu untuk menaklukkan ego kita. Nah, jadi itu sabar itu berarti menahan nafsu dan emosi untuk tidak cepat bertindak. Nah, seperti yang di Amsal 16 ayat 32, bahwa menguasai diri itu sangat penting daripada merebut kota gitu. Jadi diri kita itu, menguasai diri kita itu adalah hal yang sangat penting. Itu adalah suatu kebanggaan ketika kita mampu menguasai diri kita. Suatu keberhasilan gitu ya, ketika kita mampu menguasai diri kita. Nah, dibandingkan lagi dengan daripada merebut sebuah kota. Nah, itu nanti Bapak Ibu boleh baca di Amsal 16 ayat yang ke-32. Nah, kemudian kenapa juga seringkali sabar itu sangat sulit dilakukan?
karena dosa. Nah, karena sifat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, itu membuat kita jadi cepat marah, egois, dan kurang berbelas kasihan dengan sesama. Bahkan terhadap kelemahan rekan-rekan kita, kita tidak bisa toleransi gitu. Itu seringkali yang membuat kita tidak bisa sabar gitu, karena dosa. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Nah, kemudian bagaimana cara kita melatih dan mengendalikan amarah kita gitu. Nah, yang pertama, kita mau melatih bagaimana kesabaran kita gitu. Kita harus mengandalkan doa dan kuasa Roh Kudus. Ingat bahwa kesabaran itu bukan kekuatan alami dari manusia, tapi hanya dari Roh Kudus. Karena itu ketika kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, merasa marah, merasa frustasi, mari kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita datang kepadanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan supaya kita bisa menerima atau menjalaninya dengan penuh pertolongan dan tuntunan Tuhan. Nah, kemudian Tuhan lebih sabar terhadap manusia gitu. Manusia berdosa kita ya. Kita belajar dari teladan yang Tuhan berikan kepada kita bahwa memang dia yang patut kita teladani, bahwa kesabarannya terhadap kita yang berdosa ini sangat jelas bisa kita lihat dari pengorbanannya di atas kayu salib itu. Ketika kita melakukan dosa, kita memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Tapi ingat bahwa ketika ada orang yang bersalah kepada kita, maukah kita juga memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita? Itu menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Dan kita bisa merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kita juga harus belajar menguasai diri. Amsal 16 ayat 32 terus mengingatkan kita bahwa kita harus mampu menguasai diri kita. Kemudian kita juga diingatkan bahwa latihan ketekunan kita dalam merenungkan firman Tuhan, dalam membaca firman Tuhan. Nah, ini tentu menjadi pergumulan kita untuk kita terus melakukannya dengan konsisten. Jadi karena firman Tuhan itu adalah firman yang akan mengubah kita gitu, mengubah cara pandang kita, melihat bagaimana yang akan kita lakukan, yang bisa kita sikapi dengan baik. Nah, firman Tuhanlah yang memberikan kita jawaban, memberikan kita tuntunan, itu hanya melalui firman-Nya. Nah, kemudian cara kita mengendalikan amarah, nah nanti Bapak Ibu bisa lihat di Amsal 17 ayat 14. Nah, kita diingatkan juga bahwa kita menenangkan diri kita ketika kita berada di dalam situasi yang tidak nyaman gitu. Di dalam situasi yang tidak nyaman, kita diingatkan, kita belajar untuk menenangkan diri kita. Ketika dikatakan di Amsal 17 ayat 14 itu bahwa bagaimana ketika kita ada masalah, kita undur dan meninggalkan. Artinya bukan kita lari dari masalah itu, tetapi bagaimana kita menenangkan diri kita ketika kita sudah tenang, baru kita menyelesaikan masalah yang terjadi itu, yang kita alami. Nah, kemudian kita berdoa kepada Tuhan ketika kita ada masalah gitu ya, kita tidak mampu menahan amarah kita gitu. Kita berdoa kepada Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya bagi kita, ketika kita dalam masalah gitu ya, dalam amarah gitu ya, dalam marah yang sangat besar gitu, bisakah kita berdoa kepada Tuhan gitu saat mengalami emosi yang sangat tinggi? Bisakah? Masih ingatkah kita gitu ya? Masih ingatkah kita kepada Tuhan supaya Tuhan itu yang menolong kita gitu, menolong kita untuk meredakan emosi kita tadi gitu. Nah, kemudian hanya kita yang tahu gitu ya, hanya kita yang tahu jawabannya.
di dalam hati kita. Jadi kita diingatkan terus berdoa kepada Tuhan gitu. Nah, kemudian kita boleh marah gitu, tapi ingat jangan sampai berbuat dosa. Seperti yang dikatakan Efesus 4 ayat yang ke-26 tadi. Karena marah adalah emosi manusiawi, tapi ingat bahwa kuncinya kita tidak boleh membiarkan amarah itu menjadi kepahitan, kebencian, atau tindakan yang menyakiti orang lain. Nah, itu dosa. Jadi kita diingatkan marah itu tidak boleh, tidak salah gitu, tidak salah kita lakukan. Tapi ingat bahwa ketika kita marah namun sampai menimbulkan dosa, itu adalah yang salah gitu. Apalagi menimbulkan kepahitan, kebencian, dan menyakiti hati orang lain. Itulah tindakan yang salah. Nah, kemudian kita mau belajar mengampuni kesalahan orang lain. Kenapa kita harus belajar ini? Karena Kristus terlebih dahulu mengampuni kita sebagai orang yang berdosa. Jadi dia terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi ini juga menjadi peringatan keras bagi kita semua bagaimana kita mau terus hidup di dalam pimpinan Tuhan, hidup terus di dalam pertolongan Tuhan. Nah, kemudian apa yang menjadi pembelajarannya bagi kita? Sabar adalah karakter orang bijak. Jadi ketika kita mau memilih sabar, ingat kita akan disebut orang-orang yang bijak. Tetapi kebalikannya ketika kita tidak sabar, kita langsung marah dan menimbulkan dosa, itu adalah orang yang bodoh yang hanya mempertontonkan kebodohannya kepada banyak orang. Nah, kemudian yang kedua, sabar menghasilkan keputusan yang baik dan mampu menguasai diri. Jadi berbahagialah setiap kita yang mampu mengendalikan diri ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman, yang harus menguasai diri kita gitu di dalam situasi yang harusnya kita marah, tapi kita diingatkan, ditegur oleh firman Tuhan, orang yang mampu menguasai diri akan dikatakan berbahagia. Kemudian maukah mulai hari ini kita memberikan hidup kita untuk dipimpin Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, menuntun kita untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini yang terus mengingatkan kita dan menuntun kita untuk tetap percaya dan taat hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa.